Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy
Spirit, rain down, oh, rain down, rain, Sing, worship, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down, Rain down, Holy Spirit, rain down, rain down on us. rain down, rain on down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. rain on us. Rain down. Rain on us. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Rain down, rain down on us. Rain down. Rain on Oh, Holy Spirit, rain down, rain down, oh, rain on us. Rain down, Holy Spirit, oh, rain down, oh, rain Holy Spirit, this is your time. Rain down on us. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down. Biarkan ini hujan rohnya turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Holy Spirit, Roh Kudus, tembus sampai ke rumah-rumah di dalam nama Yesus. The rain from the Holy Spirit. Hujan Roh Kudus turun, turun, turun. Di dalam nama Yesus, yang di rumah-rumah, biar Roh Kudus turun, membasuh hidupmu, tembus hidupmu. Di dalam nama Yesus, yang di rumah, Roh Kudus, ngalir, ngalir, terima, 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 terima. Roh Kudus, tembus, tembus, tembus. Gadadadada masih katakan, rain, rain upon you, rain upon you, rain upon you, rain, rain. Turun, hujan Roh Kudus, ngalir, penuhi hidupmu sore ini. Yang lemah, berkata, aku kuat. Yang lemah, berkata, aku kuat. Yang lemah, berkata, aku kuat. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, tembus hidup kami. Tembus hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Rain. Rain on us. Rain on us. Turun hujanmu Tuhan. Rain on us. Mulai berbahasa roh saudara. Berbahasa roh. Yang di rumah berbahasa roh. Di rumah angkat tanganmu. Berbahasa roh.
musuh roboh dalam nama Yesus. Dihancurkan keangkuhan manusia, benteng jahat di kota ini dirobohkan dalam nama Yesus. Shedebe kadaba raba baba kadaba. Oh raba kadaba. Singa Yehuda di dalam kami, Lion of Judah mengalun sore ini. Oraba kadaba sadebe kadaba. Oraba kadaba sadebe kadaba. Kami hancurkan dalam nama Yesus semua spirit yang bukan dari Tuhan, yang merusak Indonesia, hancur di dalam nama Yesus. Kau ditundukkan di dalam nama Yesus. Indonesia lepas dari semua roh sakit penyakit, roh kebangkrutan. Lepas Indonesia, dibebaskan. Horabakana sekata-kata. Horabakana sandere-kata. Horabakana sana. Horabakana sekata-kata. Semua wabah di dalam nama Yesus, semua virus berhenti di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, dalam nama Yesus. Gorolobosi katakan nama sandi, lepaskan nama sanda. Biar roh di dalam kami meledak, biar roh di dalam kami explode, explode dalam nama Yesus. Yang lemah hari ini berseru pada Tuhan, biar rohmu menyala, rohmu menyala. Semua kesuaman, dingin, beku, keluar dalam nama Yesus. Roh yang berapi-api, roh yang berapi-api. Harapkan nama sendiri, serapkan nama. Borolobosi katakan nama sendiri, shikara lapakkan nama sendiri. Karena masanda bahkan masih biar mengalir sungaimu sore hari ini, mengalir sungai yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. We need your river. Kami perlu sungai air kehidupan itu dialirkan sore hari ini. How we need the river, how we need the rain, living water flow through us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Your holy presence, let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need the river, how we need the rain, how we need the rain. Living water flow through us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Let your holy presence, let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need the river, how we need the rain. Living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Let your holy presence, let your holy presence fill this place. Jesus, Jesus, you bring us to worship in spirit and truth. You are the King of Kings. Reveal to us your power.
flow through us again. We pray, shower down your glory, oh, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Let your holy presence, let your holy presence fill this place. Let your holy presence, let your holy presence fill this place. Let your holy presence fill this place. Oh, your holy presence, your holy presence fill this place. Your holy presence. Oh, hadiratmu yang kudus Tuhan. Penuhi kami. Fill me once again. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi. Fill me once again. Holy Spirit, Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami, biarkan kami bebas menyembah-Mu. Jesus, to freedom. Yesus, bebaskan kami menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran, bebaskan. Oh, dialah masih kalah. Shedede kalah sandere boshika. Haleluya. Betapa kami perlu sungai kehidupan-Mu setiap waktu dialirkan dalam hidup kami Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing, sing, sing hallelujah to the Lord. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau Kau berikan kami kesempatan bisa menyanyi bagi Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you for your love. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We gotta say thank you Lord. Thanks a million my Jesus. Thanks a million my Jesus for my life. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. For everything you have done for us. Terima kasih Yesusku. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you for today. Thank you for our family. Thank you for the church. Thank you for every blessing, Lord. We cannot count every blessing. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Yang Kau beri buat kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Sore hari ini kata-kata kami tidak cukup Tuhan. Melukiskan semua kasih cinta-Mu yang hebat buat kami. Terima kasih. Amin. Ya. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, thanks a million. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Lord Jesus, thanks a million for all that you have done. For all that you have done. Once again, Jesus, thanks a million. Oh,
For all that have done. For all that you have done. For all that you have done. For all that you have done. Terima kasih buat sore hari ini. Sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Dan buat hati kami menjadi kuat kembali. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat sore hari ini roh hikmat wahyu. Pengurapan yang baru turun atas hidup setiap kami sore ini. Untuk mengerti firman-Mu. Nyatakan firman-Mu, wahyukan dengan jelas buat kami. Dan biar hidup kami diberkati. Terima kasih buat sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat sore. Sore hari ini saya tadi pagi janji akan melanjutkan firman Tuhan yang berbeda pada sore hari ini. Saya berdoa sore hari ini kau bisa menangkap sesuatu yang baru lagi yang dari Tuhan. Yang saya percaya akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Di masa-masa yang sukar ini. Kalau engkau terus mencari Tuhan, kejar Dia. Saya percaya engkau akan melihat begitu banyak mujizat keajaiban engkau hadapi dalam hari-hari ini. Saudara, dalam hari-hari ini gereja tidak pernah berhenti beristirahat. Di tengah situasi yang seperti ini, kami terus menolong menjangkau begitu banyak. Karena kami dapat pesan Tuhan, ada 3 hal cawan yang terus harus dipenuhi. Yaitu cawan doa, cawan pujian penyembahan, dan cawan kasih. Kita mau kerjakan gereja HTI dan semua juga penonton dimanapun juga berada pada sore hari ini. Mari kerjakan doa, penyembahan, dan juga cawan kasih. Apa itu doa penyembahan saudara? Ambil waktu tiap hari, ambil waktu berdoa. Kami di kantor tiap kali dengan semua full timer. Setiap pagi kami ambil 1 jam. 9 sampai 10 pagi kami berdoa menyembah Tuhan. Berdoa buat bangsa ini. Tapi kami juga tetap kerjakan cawan mengisi kasih. Kami bagi dan menolong begitu banyak orang saudara. Walaupun bukan anggota jemaat HTE. Gereja lain, hamba-hamba Tuhan lain, guru-guru sekolah. Kami bantu, kami tolong mereka. Sebab kami tahu kami dipanggil, gereja ini dipanggil untuk menjadi Yusuf di akhir zaman. Ketika keadaan berat, ketika seperti Yusuf di musim kering, di musim kelaparan itu. Bangkitlah Yusuf menjadi savior, penyelamat buat begitu banyak orang, buat keluarganya. Tapi juga buat banyak orang pada masanya. Kalau hari ini kita ada satu yang Tuhan inginkan, kerjakan bagian kita. Dipanggil untuk menjadi berkat, menolong begitu banyak orang. Kita gak akan pernah berhenti mengerjakan tugas itu saudara. Sebab that's the calling, itu panggilan gereja ini. Dari sejak semula dia berkata layani orang-orang susah. Orang menderita, tolong mereka. Dia jiwa-jiwa layani mereka. Dan kita gak akan pernah keluar dari calling panggilan itu. Sebab itulah kehidupan di dalam kita saudara. Menolong yang susah, yang miskin. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita akan terus kerjakan dengan tidak henti-hentinya. Saya bersyukur dan terima kasih banyak. Buat semua pengorbanan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang transfer uang ke rekening kami untuk membantu para hamba Tuhan, para guru-guru. Ada begitu banyak jemaat yang keliling setiap hari memberi makan di jalan-jalan orang-orang susah, orang-orang miskin. Ada begitu banyak orang yang di rumahnya mereka masak dan bantu distribusi kemana-mana. Bahkan juga membagi sembako kemana-mana. Itu luar biasa saya tahu saudara. Sebab Tuhan menggerakkan kita. Sebab itulah panggilan kita. Kalau kita kerjakan panggilan yang besar ini, saya percaya, we will stand fastly. Kita akan berdiri dengan kuat di tengah semua goncangan. Amin. Kalau kau tahu apa yang mesti kau kerjakan di tengah kondisi seperti ini, engkau akan berdiri dengan kuat, dengan tetap. Tidak tergoyahkan. Sebab kau kerjakan calling dan panggilanmu dengan kuat. Sore hari ini saya akan sambung lagi pengajaran tadi pagi. Tadi pagi kita belajar ada 2 orang yang ada di ujung jalan buntu. Di the dead end road. Itu jalan buntu, jalan kematian. Tapi 2 orang ini, dia berhasil berjumpa dengan Tuhan. Dia bisa temukan Tuhan di tempat itu. Dan tiba-tiba sebuah visi yang baru, sebuah arah baru Tuhan berikan. Yakub yang 22 tahun berkata, aku mau mati, berhenti hidupku. Tiba-tiba di Beersheba, dia berjumpa Tuhan. Dan Tuhan berikan semua visi baru buat orang yang sudah tua itu. Yang putus asa, yang berkata aku mau mati. Tiba-tiba sesuatu yang baru diberikan oleh Tuhan.
Janji-janji ajaib Tuhan turunkan buat Yakub. Juga Elia di padang gurun Beersheba. Dia berkata, aku mau mati, cabut nyawaku. Justru di saat itu dia jumpa Tuhan. Dan tiba-tiba sebuah visi baru mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Dia kerjakan. Dan orang itu menjadi kuat kembali. Sore hari ini kita akan belajar saudara. Dari mana Beersheba itu? Ada apa di Beersheba? Sampai tempat itu jadi tempat yang ajaib. Tempat Abraham tinggal di kota itu. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Kejadian 21. Ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku. Untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebut tempat itu Beersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Inilah kisah asal-usul kota itu atau daerah itu disebut Beersheba, saudara. Hari itu Abraham diberkati dengan sangat luar biasa, saudara. Dan mereka menjadi sekelompok orang, bukan negara, saudara. Hanya sekelompok orang. Tapi Abraham ini begitu menggentarkan seorang raja yang bernama Abimelek. Sampai Abimelek berkata, Abraham, engkau menjadi lebih kuat. Dan Abimelek begitu takut, raja Filistin ini, raja di Gerar ini, begitu takut dengan Abraham. Dia berkata, jangan-jangan Abraham dan pasukannya nanti akan menyerang, mengalahkan kita. Dan dia yang berkuasa di tanah ini. Dan hari itu datanglah Abimelek berkata pada Abraham, Abraham, mari kita buat perjanjian. Engkau tidak akan berbuat jahat kepadaku. Engkau boleh tinggal di tempat ini. Tapi kau tidak boleh berbuat kejahatan kepadaku. Begitu juga aku, kata Abimelek. Aku tidak akan berbuat kejahatan kepadamu dan keturunanmu. Hari itu Abraham buat sebuah perjanjian covenant dengan Abimelek. Dia berikan domba, dia berikan lembu kepada Abimelek. Sebagai sebuah ikatan perjanjian pada hari itu. Selesai mereka berjanji pada hari itu. Abraham tiba-tiba mengambil 7 ekor anak domba betina, saudara. Dan dia serahkan kepada Abimelek. Abimelek terima ini. Dan Abimelek bertanya, apa artinya domba 7 ekor anak domba yang kau berikan kepadaku, apa artinya? Abraham berkata, terima Abimelek. Sebagai sebuah sign tanda bahwa sumur ini adalah aku yang gali dan ini milikku. Hari itu saudara, Abraham menggali sebuah sumur di Beersheba. Tapi sumur itu direbut oleh orang-orang hamba-hambanya Abimelek. Hari itu sumurnya direbut, diambil. Sehingga sumur yang Abraham miliki dicuri, diambil. Dan Abraham tidak berdaya. Sebab dia cuma pendatang di daerah itu. Tapi hari itu saudara, Abraham berkata kepada Abimelek, aku minta engkau mengakui aku secara legal bahwa sumur yang dicuri oleh hamba-hambamu itu adalah aku yang gali dan itu milikku. Abimelek berkata, aku tidak pernah tahu itu Abraham, maaf. Dan Abimelek terima 7 ekor anak domba. Dan hari itu Abraham berkata, sah dan legal. Sumur ini adalah aku yang menggali. Dan hari itu dinamailah sumur itu Beersheba. Dari 2 kata Beer, itu sumur, dan Sheva. Sheva 2 artinya saudara. Yang pertama artinya oath atau sumpah atau janji. Bahwa sumur itu yang gali adalah Abraham. Tapi kata Sheva juga bisa punya arti yang kedua. Yaitu 7 atau 7. Jadi dikatakan sumur itu adalah sumur perjanjian. Tapi juga adalah sumur ke-7. Dan setelah dia berkata dilegalkan sumur itu. Dia berkata,
aku sebut sumur ini Beersheba. Dan kota ini berubah namanya menjadi Beersheba. Itulah awal dari nama sumur itu, dari nama kota itu. Abraham tinggal di kota itu, saudara. Ada pelajaran yang hebat, yang luar biasa dari cerita ini, saudara. Hari itu, sumur itu yang Abraham gali. Kenapa sumur begitu penting buat Abraham pada hari itu? Sebab itu Timur Tengah, saudara. Dan kalau saudara tahu, Beersheba itu adalah kota yang paling ujung dari selatan dari Israel. Itu Beersheba, saudara. Kalau saudara lihat yang paling atas itu Dan, yang paling bawah adalah Beersheba, saudara. Setelah Beersheba ada padang gurun Negev yang sangat besar. Padang gurun yang mengerikan. Dan orang tidak gampang melewati ini, saudara. Jadi Beersheba itu berbatasan langsung dengan padang gurun. Dan Abraham tinggal di sana, saudara. Dan dikatakan dia punya ternak yang begitu banyak. Sumur ini, saudara, adalah kehidupan bagi Abraham. Kalau ini diambil, dicuri orang lain, maka artinya hari itu kehidupan Abraham, sumber kehidupannya buat dia minum, buat domba-dombanya minum, sedang diambil, dirampas oleh musuh. Dia akan kekurangan air dan dia bisa mati kekeringan. Sebab daerah ini daerah yang gersang, berbatasan dengan padang gurun Negev. Itulah kenapa Abraham begitu ngotot hari itu. Dia berkata, ini aku yang gali. Aku tidak mau ada yang mencuri, mengambil apa yang aku gali. Sebab sejak dikuasai oleh orang-orangnya Abimelek, Abraham tidak punya hak lagi mengambil air di sumur itu. Tapi hari itu, saudara, dia berkata, Abimelek, aku ambil kembali. Sah, ini punyaku. Aku ambil kembali, sah, ini punyaku. Dan dia miliki kembali dengan cara legal. Pelajaran apa yang hebat dari cerita ini, saudara? Saya tertarik dengan perkataan 7 ekor anak domba yang diserahkan untuk tukar dengan sumur itu. Hari-hari ini, saudara, saya tahu ada begitu banyak orang di Indonesia ini yang hari ini sumurmu sedang diambil dan dicuri. Semua yang menentukan kehidupanmu, penghasilanmu, yang menopang hidupmu. Seperti Abraham, sumur ini sumber kehidupannya buat minum semua ternaknya dan semua pasukannya. Diambil, dicuri. Kalau engkau mengalami dalam hari-hari ini, sebab keadaan yang berat, yang sukar, membuat sumurmu dicuri. Hari ini engkau mesti dengan legal minta balik sumur itu yang dicuri oleh keadaan yang sukar, keadaan ekonomi, keadaan penyakit yang sedang mewabah di bangsa ini. Bagaimana caranya kau bisa tarik balik semua sumur yang dicuri, yang untuk kehidupanmu, tapi direbut musuh. Tapi kau mesti dengan cara legal. Tapi saya bersyukur, saudara, sekian minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Ada anak domba yang mati buat kita. Tahu gak, saudara? Itu hal yang legal, saudara. Sebab ketika kau punya anak domba Yesus Kristus, yang semua yang mencuri dari hidup saudara, semua sumber kehidupan saudara, semua yang memberikan penghasilan buat hidupmu, buat kehidupanmu, yang diambil, dicuri. Engkau kalau berkata sudah dibayar, yang dicuri setan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dia anak domba 7 sempurna. Dia anak domba yang sempurna, yang sudah dia berikan hidupnya buat kita, saudara. Engkau berhak mengambil kembali sumur yang dicuri oleh setan, air yang dia ambil dari hidupmu. Engkau bisa nuntut dengan legal berkata, sudah dibayar oleh Tuhan. Dan setan, engkau mesti kembalikan. Karena sudah dibayar dengan darah Yesus Kristus. Sudah ditukar. Dan biar sumur itu, saudara, dikembalikan di dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, ada satu kata yang dia katakan. Finish, it is finished.
Bahasa Yunani berkata teleo. Sudah selesai. Tapi dalam 3 arti kata ini saudara. Satu kata yang paling bawa arti dari teleo adalah sudah dibayar lunas. Bukan cuma sudah selesai, sudah genap. Tapi kata teleo juga berarti sudah dibayar lunas. Artinya saudara, hari ini engkau punya hak mengambil kembali semua sumur-sumur hidupmu. Yang coba diambil oleh setan. Yang dia buat engkau rusak pekerjaanmu, bisnismu. Kau bisa minta balikkan, kembalikan. Kalau legal saudara, setan tidak bakal menahannya. Dan dia akan melepaskan, dikembalikan dalam hidup saudara. Saya dengar cerita bagus tadi pagi saudara. Ada seorang ibu yang datang pada saya dan cerita. Dalam kondisi sukar ini, dalam kondisi sulit ini, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat buat dia. Buat makanan saudara. Dia buat makanan. Dan waktu dia buat, heran luar biasa. Ini pertama kali dia mengerjakan itu, dia gak pernah buat itu. Waktu dia buat itu saudara, tiba-tiba order pesanannya begitu banyak. Dan dalam satu hari dia jual puluhan porsi saudara. Hampir 100 porsi dia jual. Dan minggu ini dikatakan ini pesanan lebih banyak lagi muncul. Di saat yang sukar seperti ini. Di saat yang sukar seperti ini. Saya bisa melihat tiba-tiba ada sebuah sumur yang Tuhan sediakan dalam hidupku dan keluargaku. Aku pikir kami sukar. Aku pikir kami sukar. Aku pikir kondisi makin buruk. Di tengah situasi seperti ini. Kalau engkau punya hak legal. Engkau bisa ambil sumur itu balik saudara. Dan airnya akan meluap-luap. Melimpah. Jangan takut saudara. Jangan takut. Dia berkata. Dia sudah bayar di kayu salib. Dan semuanya selesai. Bagian kita. Kita ambil kembali sumur kita. Dan jatah kita. Di Beersheba ini saudara. Abraham bertemu juga dengan El Olam. Disinilah pertama kali dia memanggil Tuhan sebagai everlasting God. Tuhan yang kekal El Olam. Dia ketemu di Beersheba. Ketika dia menggali sumur, dia buat perjanjian. Tiba-tiba Tuhan muncul dalam hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang kekal. Engkau Tuhan yang punya perjanjian yang kekal dengan hidupku. Dan hari itu sebuah pengalaman rohani dialami oleh Abraham di Beersheba. Balik lagi peta yang tadi saudara. Tolong kembalikan. Beersheba. Di Beersheba ini kota yang penting karena dia di ujung saudara. Setiap kali ada banyak rombongan orang yang mau menyeberang dari Beersheba melewati padang gurun. Kalau mereka mau pergi ke Mesir, kalau mereka pergi ke negara lain, ke Jordan atau kemana. Mereka seringkali melewati padang gurun yang sukar ini saudara. Tapi di Beersheba itu, itulah tempat perhentian. Di mana mereka menyiapkan segala sesuatu di sana saudara. Makanan dan minuman. Sebelum melewati sebuah perjalanan yang panjang. Menempuh padang gurun yang mengerikan itu saudara. Di Beersheba mereka akan ambil air sebanyak mungkin yang bisa mereka bawa. Sebab di padang gurun tidak ada lagi air dan tidak ada makanan saudara. Beersheba lah tempat persediaan terakhir. Sebelum perjalanan yang jauh mereka kerjakan. Tadi pagi saya ngomong tentang Elia saudara. Di Beersheba Tuhan berkata Elia makan roti dan minum air. 2 kali Tuhan katakan makan roti dan minum air. Supaya kau kuat melewati perjalanan yang panjang ini. Dan di sana dia makan dan minum. Dan Elia menjadi kuat. Ada pesan Tuhan saudara. Tentang kondisi akhir zaman. Kemarin saya minta teman untuk menggambarkan sebuah bagan sederhana saudara. Sebuah bagan sederhana tentang kondisi akhir zaman saudara. Biarkan hari ini saya sedikit masuk ke akhir zaman. Saya minta tolong kalau bisa bagan saya dimunculkan. Gambar yang dimunculkan tentang 7 tahun masa kelimpahan. Dan 7 tahun adalah masa kekeringan, masa sukar. Tolong bisa ditampilkan saudara. Satu kali kami di gereja lagi kumpul. Dan tiba-tiba muncul sesuatu. Kami diskusi hari itu. Tiba-tiba muncul
Semalam saya berdoa dan Tuhan berikan sebuah gambaran seperti ini saudara. Tentang masa-masa dan hari-hari yang sedang kita lalui. Saudara mesti tahu sekarang seasonnya adalah seperti ini saudara. Digambarkan seperti pada masa Yusuf di Mesir saudara. Bagaimana Yusuf menyiapkan 14 tahun ini saudara. Dengan sangat hati-hati. Sebab dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyiapkan ini saudara. Saudara, masa-masa ini kita mesti tahu seasonnya. Hari-hari ini mungkin kita belum memasuki masa kesukaran. Tapi sebentar lagi kita tahu kita akan memasuki masa kesukaran saudara. Di mana kondisi makin sukar. Tapi tahukah saudara, sekarang seasonnya adalah masa persiapan masa tuayan. Di masa ini saudara, ini masa di mana Mesir hari itu menanam dan semua yang ditanam berhasil tumbuh. Dan apa yang dikerjakan? Pada masa itu mereka menyimpan. Mereka menyimpan di lumbung-lumbung mereka. Sebab mereka tahu akan datang satu masa yang berat, yang sukar. Dan di masa persiapan ini, kalau mereka bijaksana, bisa mengumpulkan makanan dengan sangat baik. Ketika melewati masa yang sukar ini saudara, mereka akan kuat dan bertahan. Orang yang bijaksana, orang yang bijaksana. Tuhan berkata sekali lagi, orang yang bijaksana, engkau akan tahu seasonnya, engkau tahu seasonnya dan masanya. Kita di masa ini, kalau engkau bisa menabur, engkau menanam, dan engkau siapkan di lumbungmu saudara. Ketika masa sukar datang, mau tidak mau, pasti akan datang masa sukar. Disitulah engkau menjadi kuat. Alkitab berkata, kekuatan yang supranatural seperti yang dia berikan kepada Elia akan dia berikan dalam hidupmu. Kalau engkau tahu masa dan seasonnya di sini, kalau kau bisa mengisi hidupmu hari-hari ini, engkau harus isi lumbung rohanimu. Saya tidak bicara tentang lumbung fisik saudara. Kita bicara tentang lumbung rohani, yaitu hati saudara. Kalau kau bisa isi dengan firman, dengan kebenaran, dengan doa, dengan penyembahan, dengan semua yang kau kerjakan di masa ini saudara. Maka di masa ini, engkau menjadi kuat, menjadi kuat. Tidak ada kelaparan. Sebab engkau cukup punya persediaan di rohmu saudara. Punya cukup persediaan di rohmu saudara. Saya berikan batasan di sini saudara. Beersheba. Seperti dalam kisah ini saudara. Di kota Beersheba itulah semua orang harus siap sedia makanan dan minuman. Supaya perjalanan padang gurun ini saudara tidak berat. Sebab mereka punya persediaan. Mau tidak mau, kita akan melewati sebuah masa yang sukar bagi anak-anak Tuhan. Tapi kita akan melewati masa ini. Masa lawatan yang banyak orang sudah nanti-nantikan di Joel. Kitab Joel berkata, di masa ini kita sedang menunggu masa yang besar ini. Kalau kau bisa tahu masa ini saudara, ini masa yang menggairahkan, masa yang luar biasa. Kita nggak tahu Tuhan mau buat revival yang model apa di masa ini. Mungkin berbeda dengan yang di masa lalu yang sudah terjadi. Dimunculkan di masa ini revival yang baru. Saya percaya di masa itu orang akan lari cari Tuhan. Orang akan cari Tuhan di jalan-jalan, di pasar-pasar di masa ini. Kalau engkau tahu seasonnya, kau menyiapkan dengan baik. Saya percayakan begitu banyak orang yang datang dibawa pada Tuhan sebelum datang masa kesukaran ini saudara. Ada batasnya. Saya sebut batas akhir Beersheba. Memasuki masa yang sukar ini saudara. Diangkat di mana? Apakah diangkat di depan, di tengah, atau di belakang? Itu bukan masalah. Biarkan Tuhan yang memutuskan. Biarkan Dia yang paling tahu di masa mana kita akan diangkat. Tapi yang penting adalah bagaimana kau mempersiapkan hidupmu. Kau persiapkan hidupmu di setiap masa ini saudara. Kapanpun Dia angkat, engkau tetap dalam kondisi yang kuat. Sebab di masa persiapan, kau isi hatimu, kau isi di rohmu dengan sangat kuat. Beersheba, Beersheba, tempat
perhentian terakhir sebelum masuki satu masa lagi yang berbeda, saudara. Saya berdoa, rohmu nangkap. Saya berdoa, rohmu nangkap. Kita masih cepat-cepat jalan sore hari ini. Tapi ada yang aneh, saudara, di Beersheba ini, saudara. Saya akan baca di tempat itu, saudara. Hagar, Kejadian 21, ayat yang ke-14, saudara. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Saya nemu ada yang aneh di sini, saudara. Tadi kita baca sumur itu milik Abraham, sah. Tapi ini cerita di atasnya, saudara. Sebelum sumur itu menjadi haknya Abraham, Abraham yang menggali, saudara. Di cerita di atasnya dikatakan hari itu Hagar dan Ismail pergi meninggalkan Abraham. Sebab Sarah berkata usir mereka. Dengan sangat berat pagi itu Abraham mengambil roti dan sekirbat air. Itu gak banyak, saudara. Satu kirbat air mungkin 5-6 liter, gak terlalu banyak. Kemudian sedikit roti diberikan buat dua orang itu. Dan dilepaslah mereka. Di mana? Padang gurun Beersheba. Kalau kita baca di ayat 18 dan 19. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Di padang gurun Beersheba. Dua orang ini pergi meninggalkan Abraham, saudara. Dan hari itu Alkitab menceritakan. Mereka kehabisan air. Dan Hagar tidak kuat melihat anaknya. Sekarat, sudah mau mati. Dia taruh anaknya. Dan dia pergi meninggalkan. Dan Hagar menangis. Pada hari itu di padang gurun Beersheba. Hagar ini mungkin banyak dialami orang seperti Hagar hidupmu, saudara. Seperti aku jadi seorang victim, korban. Kalau seandainya aku tidak diangkat jadi istri, mungkin tetap di rumah Abraham aman. Tidak terjadi semua ini. Tapi hari itu sebab posisinya jadi gundiknya Abraham. Ribut dan dia diusir keluar, saudara. Dan dia pergi hari itu. Di tengah kondisi itu, saudara. The dead end road. Dihadapi Hagar di Beersheba lagi. Di tempat itu Hagar sudah mau mati. Anaknya mau mati. Kedua-duanya tidak ada air, saudara. Tapi itu luar biasa, saudara. Di tengah kondisi yang sudah buntu. Dia berkata mati anak ini. Mati, selesai semuanya. Tiba-tiba Tuhan dari surga berkata, aku buat anak itu jadi bangsa yang besar juga. Dan Tuhan buka mata Hagar. Dan dia lihat sebuah sumur. Kapan terjadi, saudara? Di jalan buntu. Di dead end road. Jalan kematian. Tiba-tiba sumur dia lihat. Dan hari itu dia ambil air itu. Dia berikan buat anaknya. Dan anaknya hidup kembali. Siapa yang buat? Tuhan yang mengerjakan bagi mereka berdua pada hari itu. Di jalan kematian, di jalan buntu itu, engkau bisa ketemu dengan sumurnya Tuhan. Saudara, dikatakan sumur di Beersheba. Aneh, saudara. Saya memperkirakan siapa yang bangun sumur itu. Sebelumnya Abraham pernah menggali sebuah sumur di Beersheba. Yang direbut diambil oleh orang-orangnya Abimelek. Dia tidak pernah nyangka sumur yang dia pernah gali itu, saudara. Yang hari itu belum milik Abraham, direbut orang lain. Sumur itu memberikan kehidupan dan keselamatan buat anaknya yang pernah berjalan di padang gurun itu dan hampir mati. Hari ini
Mari bangun sumur-sumur dalam hidup saudara. Di saat yang sukar, yang seperti padang gurun ini. Bangun sumur-sumur dalam hidup saudara. Sumur yang kau bangun hari ini. Siapa tahu saudara. Seperti Abraham. Ketika anaknya yang dia tidak tahu akan mati. Diselamatkan oleh sumur yang pernah dia bangun. Tuhan bicara pada saya gini. Kalau hari ini engkau sedang menggali sumur-sumur dengan sangat banyak saudara. Sumur yang kau gali hari ini tidak buat hidupmu sendiri. Siapa tahu sumur yang kau gali hari ini. Apa yang kau kerjakan dalam hari-hari ini. Bukan cuma buat hidup saudara. Tapi juga buat hidup orang-orang di bawahmu. Anak cucumu diselamatkan dengan apa yang kau kerjakan dalam hari-hari ini. Hari itu. Sumur Beersheba menyelamatkan Hagar dan Ismail dan mereka tetap hidup. Dan Tuhan berjanji one day satu kali Ismail dan Ishak akan ketemu, disatukan. Do you believe? Percayakah saudara? Dia akan satukan Ishak dan Ismail, disatukan. Dibawa untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dia cinta, dia mengasihi. Sekalipun dia anak dari hamba, yaitu Hagar. Tapi Tuhan berkata, one day, satu hari. Yang dari Ishak dan yang dari Ismail bersatu. Tiba waktunya saudara. Siapa tahu di masa persiapan ini saudara. Di masa persiapan, di 7 masa lawatan dan kelimpahan ini saudara. Ishak dan Ismail ketemu dan dibawa bersama-sama. Sumur Beersheba. Berikutnya saudara. Siapa yang di sumur itu lagi saudara? Orang berikutnya adalah Ishak. Kejadian 26. Kejadian 26. Saya percepat saudara. Ayat yang ke-33. Saya dikejar waktu. Kejadian 26-33. Lalu dinamailah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ishak sama saudara. Dia mengalami lagi saudara. Di kota itu di Beersheba. Sebuah pengalaman yang unik. Saudara, saya baca sebuah artikel berkata. Beersheba adalah the way of patria. Itulah jalan dari bapak-bapak Israel. Abraham lewat di sana. Ishak di sana, Yakub juga di sana saudara. Ini jalan yang mesti dilewati, dilalui oleh orang-orang besar ini saudara. Ishak di sana dikatakan, orang ini menggali kembali sumur yang pernah dibangun Abraham dan yang ditutup oleh musuh-musuhnya saudara. Kenapa kok tutup sumurnya? Kenapa kok ditutup oleh orang-orang yang Abimelekh? Kenapa saudara? Sebab sejak legal miliknya Abraham, maka sejak hari itu hamba-hamba Abimelekh tidak boleh mengambil air di sumur itu. Sebab artinya mencuri. Sebab mulai hari itu dipasang pengumuman. Belong to Abraham. Ini milik Abraham sumur ini. Dan orang-orangnya Abimelekh tidak boleh ambil. Tapi apa yang dikerjakan oleh orang-orangnya Abimelekh saudara. Orang-orang Filistin hari itu. Mereka begitu jengkel. Kok pindah sekarang? Dulu ini milik kami. Sekarang bisa pindah menjadi miliknya Abraham dan keturunannya. Apa yang mereka buat? Dia tutup sumur-sumur itu dengan batu dan dengan tanah. Supaya kamu tidak dapat dan kami juga tidak dapat. Sama-sama tidak dapat. Ditutup semuanya saudara. Padahal itu sumur warisan yang akan diturunkan kepada anak cucunya Abraham. Tapi ditutup pada hari itu. Saudara tahu? Itu rencana setan saudara. Dia coba menutup semua sumur-sumur yang kau gali. Yang pernah digali. Supaya kau tidak bisa menikmati semua pekerjaan dan lawatan kebaikan Tuhan. Setan suka menutup setiap sumur. Kalau hari-hari ini kau ngalami tutup sumurmu saudara. Seperti spiritnya Ishak mesti kau miliki. Apa yang dibuat Ishak pada hari itu saudara. Dia gali kembali sumur di Beersheba itu. Semua yang musuh tutup. Dia bongkar kembali, dia buka semua. Dan hambanya melapor, Tuanku Ishak,
Sumur itu sekarang terbuka kembali dan menghasilkan air kembali. Kita bisa memberikan minum buat semua ternak-ternak kita. Sumur ini dibuka kembali. Dan hari itu Ishak membangun mesbah lagi di sana. Dan dia panggil nama Tuhan. Dan di Beersheba Tuhan berkata, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Di Beersheba dia gali kembali warisan-warisan itu. Dan Ishak mendapatkan warisan dari ayahnya. Sumur itu berbual-bual kembali. Hari-hari ini, di tengah kondisi yang sukar ini saudara, kami semua sedang menggali HTE, jemaat HTE. Gali semua warisan dari pendahulu-pendahulu kita yang coba ditutup, dihentikan. Hari-hari ini, hari menggali. Hari-hari ini, hari menggali. Amin. Hari-hari ini, hari menggali saudara. Semua yang dibuntukan oleh musuh kita, yang ditutup oleh musuh. Gali dalam hidup saudara. Dan biar muncul kembali sumber airnya. Dan kau bisa tinggal di tempat itu. Dan hidup saudara jadi hidup yang luar biasa. Di the dead end road. Jalan yang katanya jalan kematian. Tuhan bisa ubah dan balikkan keadaannya. Menjadi jalan kelimpahan. Jalan penuh mujizat. Jalan keajaiban. Jalan yang memberikan sebuah visi baru dalam hidup saudara. Amin. Ini hal yang hebat, yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara. Waktu saya habis juga saudara. Tutup Alkitab saudara. Kita berdoa sama-sama pada hari ini. Kita berdoa sama-sama pada hari ini. To thee we ascribe high glory. To thee we ascribe high honor. To thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. To thee we ascribe glory. To thee we ascribe honor. To thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. To thee we ascribe glory. To thee we ascribe
Malam hari ini angkat tangan saudara, kita berdoa. Kalau ada sumur-sumur yang dicuri, diambil oleh musuh, biar balik hari ini. Kalau ada sumur-sumur hidupmu yang merupakan penghasilan kehidupan saudara, yang ditutup oleh musuh, kau masih gali kembali hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, semua sumur-sumur yang direbut musuh, balik kembali dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Semua sumur yang dicuri musuh, kembali, sudah dibayar dengan anak domba Allah. Setan tidak bisa mencuri dari kami. Kembali dalam nama Yesus. Sumur-sumur milik kami, balik kembali. Tapi juga sumur-sumur yang ditutup oleh musuh, kami akan gali kembali hari ini. Kami gali kembali, kami gali sumur-sumur, berbual-bual di saat kering seperti padang gurun. Hamba berdoa, tidak ada sumur yang berhenti airnya, terus mengalir di dalam nama Yesus. Berkati umatmu secara rohani, tapi juga secara jasmani. Biar kami tahu seasonnya, waktunya dan musim. Masa-masa ini adalah masa persiapan. Biar kami akan kejar Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati. Kami jumpa El Olam, Everlasting God. Kami jumpa El Olam, Tuhan, Tuhan yang kekal, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Beersheba, pengalaman Beersheba jadi dalam hidup saudara, jadi dalam hidupmu. Di tengah jalan buntu, jalan kematian, dia buka jalan. Di jalan di Beersheba, jalan kematian, the death and road, dia buka jalan mujizat, jalan keajaiban. Kalau kau beriman, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Jalan Beersheba, sumur-sumur Beersheba digali, keluar, berbual-bual di dalam nama Yesus. Berbual-bual, berbual-bual airnya, berbual-bual, berbual-bual dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berbual-bual. Hamba katakan berbual-bual. Aku bernubuat, berbual-bual, berbual-bual, berbual-bual. Beersheba, sumur perjanjian, sumur sempurna, 7 kesempurnaan jadi dalam hidup umat Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini Tuhan, dalam nama Yesus.